Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah. Mari kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Sebab firman-Mu dalam Yosua 1 ayat 9 berfirman, bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kami percaya kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus, dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan Yesus. Yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan Yesus.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berbicara di dalam hati kami, menuntun langkah kehidupan kami. Dan tidak ada satupun di antara kami yang terlewat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh konsentrasi, kami boleh mendengar, mengerti, dan memahami firman Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu perenungan yang ada di depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani tampil beda. Dan firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi tantangan yang tidak mudah, yaitu penilaian manusia menurut standar dunia ini. Sedangkan hal itu seringkali jauh berbeda dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam beberapa hal bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu seorang percaya dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mungkin dapat membuatnya berbeda dengan standar dunia ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani tampil beda. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menghadapi tantangan dan pergumulan karena keberbedaan yang mereka miliki antara taat pada firman Tuhan dan kehidupan dunia yang ada pada saat itu. Di satu sisi ada aturan-aturan maupun kehidupan sosial yang jauh daripada kehendak Tuhan kalau mereka tidak ikut serta di dalam melakukan aturan-aturan yang ada, maka mereka akan dikucilkan, bahkan mengalami penganiayaan. Namun kalau mereka melakukannya, maka mereka akan melawan kehendak Tuhan. Apa nasihat Rasul Paulus bagi mereka yang menghadapi polemik demikian? Yang pertama adalah Paulus mengingatkan mereka tentang kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Itu di ayat yang ke-12. Artinya, kalau mereka ada sebagaimana adanya mereka saat itu semua hanyalah karena kemurahan Allah. Sama dengan kita, hanya karena oleh kemurahan Allah lah kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Allah lah yang menolong dan memelihara serta menjamin kehidupan kita. Karena itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun keadaan kita saat ini, jika Allah menghendaki kita untuk ada di dalam situasi itu, maka pasti Tuhan akan menyediakan berkat dan kemurahan melalui berbagai situasi kehidupan yang kita alami. Karena itu kalau kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini, semuanya itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah Paulus menasehatkan jemaat agar mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah sebagai suatu persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lihat di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, maka jemaat Roma biasa memberikan tubuhnya untuk memuaskan hasrat dunia ini. Mereka menyembah berhala serta melakukan keinginan-keinginan dunia yang jauh dari kehendak Tuhan.
Paulus menasihatkan mereka agar setelah mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka harus memiliki kehidupan yang berbeda, yaitu menjadikan diri mereka hamba Tuhan. Atau di sini Paulus mengatakan menjadikan diri mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Paulus memakai kata tubuh sebagai suatu persembahan. Kata tubuh di sini melambangkan totalitas kemanusiaan mereka, baik badan fisik mereka maupun hati, pikiran, dan perasaan yang mengendalikan tubuh mereka. Semuanya secara total harus diserahkan atau dipersembahkan sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kehidupan yang dihidupi dipersembahkan kepada Allah sebagai suatu persembahan yang berkenan di hadapannya. Di sini tubuh seperti apakah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan? Paulus mengatakan bahwa tubuh yang layak dipersembahkan kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup adalah tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, atau tubuh yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dari dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana kita dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan? Yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah menghapus semua dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang harus kita lakukan adalah kita menyadari dosa kita menyadari pelanggaran kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Hal yang ketiga, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka memiliki kehidupan yang berbeda sebelum mereka percaya kepada Tuhan dan sesudah mereka percaya kepada Tuhan, yaitu totalitas hidup sebagai ibadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Paulus memperhitungkan totalitas hidup yang berkenan kepada Allah sebagai suatu ibadah kepada Allah. Artinya setelah kita percaya kepada Tuhan, maka totalitas hidup kita adalah suatu ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan adalah suatu persembahan yang hidup kepada Allah. Karena itu penting bagi kita untuk selalu mengaitkan setiap hal yang kita pikirkan maupun kita kerjakan dengan kehendak Allah. Hanya dengan melakukan kehendak Allah lah hidup kita akan menjadi suatu ibadah yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Hal yang keempat adalah hidup yang tampil beda. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar mereka memiliki hidup yang berbeda dengan standar dunia yang ada, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin mereka akan membayar harga dengan mahal dalam mengiring Tuhan, yaitu penolakan terkucil, bahkan penganiayaan. Namun itu adalah kehendak Allah. Mereka bahkan dipanggil untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi lingkungan yang ada di sekitarnya tentang suatu standar hidup yang diperkenan oleh Allah dari orang-orang yang sudah hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar kebenaran Allah, maka mereka harus mengalami beberapa perubahan ke arah mengerti dan melakukan kehendak Allah. Perubahan pertama yang mereka akan alami adalah perubahan budi, perubahan pemahaman, perubahan pemikiran yang kemudian mempengaruhi sifat, sikap, dan tindakan mereka. Apa yang memperbaharui mereka? Yang memperbaharui mereka adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi landasan kehidupan mereka sehingga mereka memahami rencana dan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengerti firman Tuhan, maka mereka dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, sesuai standar Allah, dan yang sempurna di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Allah menghendaki agar kita juga hidup dalam standar Allah. Karena itu kita harus mengerti dan memahami firman Tuhan yang memperbaharui budi kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita akan mengalami berbagai tantangan hidup dan tantangan dunia ketika kita melakukan kehendak Allah. Namun kenyataannya kehidupan yang ada di sekitar kita itu bertentangan dengan kehendak Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, Allah mau agar kita berani tampil beda, menjadi kesaksian kebenaran firman Tuhan melalui suatu kehidupan yang dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua dalam kita mengiring Tuhan. Tidak mudah kita untuk menghidupi firman Tuhan, menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika itu adalah panggilan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menguatkan, Tuhan pasti akan memampukan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami saat ini. Bagaimana kami harus tampil beda dengan dunia ini sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidaklah mudah, namun kami yakin bahwa Roh Kudus akan senantiasa memampukan kami. Bahkan Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini dengan kehidupan kami yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga banyak orang boleh menyaksikan karya Tuhan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kecukupan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk semua hal baik yang boleh kami alami sampai dengan saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami, itu semua karena anugerah dan rahmat Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami tetap mendukung bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Hikmat yang daripada Tuhan boleh menaungi mereka, sehingga Tuhan di dalam mereka mengambil keputusan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, mereka boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah penyebaran COVID-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini Tuhan boleh ditekan penyebarannya sehingga Tuhan tidak memakan banyak korban. Kami berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang Tuhan. Biarlah Tuhan mengaruniakan kesabaran, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan untuk tenaga farmasi yang ada juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, hikmat Tuhan juga turun atas mereka, sehingga Tuhan boleh ditemukan obat-obat atau vaksin-vaksin yang diperlukan. Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu untuk semua situasi sosial, kondisi ekonomi yang ada Tuhan. Mari Tuhan, jauhkan bangsa dan negara kami Tuhan dari berbagai kerusuhan, dari berbagai tindak pidana, karena berbagai kesulitan hidup yang dihadapi saat ini. Biarlah berkat Tuhan boleh cukup bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Kristus Bandung. Kami berdoa, kami bersyukur untuk ibadah dan persekutuan yang boleh berlangsung sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap fasilitas yang ada, boleh membawa kami dalam pertumbuhan rohani. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pendeta Amir dan keluarga hamba-Mu, juga Tuhan untuk seluruh penatua dan juga aktivis gereja yang terus melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati semua kami. Biar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberi kekuatan bagi sesama kami, melayani sesama kami,
dan menjadi sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Untuk kocauan Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan boleh mengalami pemulihan, berangsur-angsur boleh pulih Tuhan dan sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh merasakan akan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berada dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita kembali di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan hidup yang tampil beda, kita boleh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan amin.